Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Ida di sini. Bu Ida mau ngajar apa ya kali ini? Ya, ada yang tahu? PKN, Bahasa Indonesia, apa matematika? Ya, Bu Ida di sini akan mengajar PKN. Tapi sebelum mengajar PKN, kita harus berdoa dulu supaya mendapat ridho dari Allah. Terus dapat ilmu deh yang bermanfaat ya, biar kalian tambah soleh dan solehah dan cerdas. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, sikap berdoanya dong. Oke, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Ayo, yang belum sikap berdoa, kita mau mulai nih. Yuk, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra bidu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajhalul hasna idza sitta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, mulai pelajaran kita kali ini. Pertama adalah tentang Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar dan gagah perkasa. Nah, perisai-perisai itu memuat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Yuk sama-sama baca yuk. Pancasila. Nah, ini bunyi Pancasila yuk. Kita bareng-bareng ya. Kalian di rumah, Bu Ida di sini, bareng-bareng sudah pada bisa baca semua kan? Oke, mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada banyak simbol di situ. Yang pertama adalah simbol bintang. Ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, ada padi dan kapas. Nah, karena sudah tahu bunyinya, Bu Ida mau ngajak kalian nyanyi biar nggak bosen. Yuk nyanyi yuk di slide selanjutnya. Nah, kita akan nyanyi tentang lambang negara kita. Oke, mulai ya. Dengerin dulu Bu Idanya, baru nanti kalian nyanyiin ya. Jadi Bu Ida contohin dulu ya. Lambang negara kita Garuda Pancasila. Lambang negara kita Garuda Pancasila. Inilah lambang-lambang sila Garuda. Inilah lambang-lambang sila Garuda. Sila 1 bintang, sila 2 rantai, sila 3 beringin, 4 kepala banteng, yang kelima gambarnya padi dan kapas. Yang kelima gambarnya padi dan kapas. Wah, bisa dong. Pasti suara kalian lebih bagus daripada Bu Ida ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Lambang negara kita Garuda Pancasila. Lambang negara kita Garuda Pancasila. Inilah lambang-lambang sila Garuda. Inilah lambang-lambang sila Garuda. Sila 1 bintang, sila 2 rantai,
Sila 3 beringin, 4 kepala banteng. Yang kelima gambarnya padi dan kapas. Yang kelima gambarnya padi dan kapas. Oke, selesai deh nyanyinya. Nanti nyanyiin lagi, dihafalin ya lambang-lambang negara kitanya. Jangan lupa. Oke, selanjutnya adalah perilaku yang sesuai dengan sila pertama. Siapa yang beribadah bersama anggota keluarga? Pasti kalian semua senang sekali sholat berjamaah. Walaupun laki-laki itu wajibnya ke masjid ya, tapi karena corona saat ini, jadi beribadahnya bisa bersama anggota keluarga. Terus jangan lupa yang kedua itu berdoa bersama anggota keluarga. Berdoanya nggak pas makan aja. Berdoa membaca basmalah di setiap kalian melakukan kegiatan ya. Jadi doanya dilihat di sini kan berdoanya cuma sama anggota keluarga aja kok Bu Ida. Enggak, tapi berdoanya setiap kalian memulai kegiatan. Itu adalah perilaku yang sesuai dengan sila pertama. Ingat-ingat ya, dilihat-lihat nanti karena ada kuisnya, ada tantangannya ya. Oke, next. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Wah, pasti kalian karena di rumah pasti suka membantu ibu atau anggota keluarga yang lain. Bantu ibu masak, nyuci, ngepel, bantuin ayah buat membersihkan lingkungan, atau kalian bantuin ayah itu nyuci mobil atau motor ya kan. Jangan bilang yang bantu-bantu itu kan aku bukan pembantu Bu. Bukan. Masa mau di pahalanya mau diambil sama asisten rumah tangga doang? Kan yang bantu-bantu itu dapat pahala. Nanti kalian dapat pahala gimana mau masuk surga ya kan? Yang kedua, menyayangi anggota keluarga. Harus sayang, nggak boleh berantem di rumahnya. Harus sayang sama ayah, bunda, adik, kakak, nenek, dan semuanya. Nih, ada hadisnya loh. Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayang. Jadi kok aku nggak disayang? Iya, orang kamunya galak, ya nggak bakal disayang, ya kan? Nih, tapi di sini nggak ada yang kayak gitu. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi harus saling menyayangi anggota keluarga. Lanjut, perilaku yang sesuai dengan sila ketiga. Bermain permainan tradisional bersama keluarga. Jadi permainan tradisionalnya itu ada congklak, ada main gobak sodor, main bentengan, main main-mainan tradisional yang bikin kalian dekat sama keluarga. Kan sekarang lagi COVID gini ya, mainannya tuh mainan congklak ya Bun, mainan bola bekel ya Bun, gitu. Terus menggunakan bahasa Indonesia, walaupun ayahnya misalnya dari Betawi, bundanya itu dari Jawa, tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia ya dalam berkomunikasi. Nanti Bu Ida ngajar di kelas, aku pakai bahasa Medan ya Bu, aku pakai bahasa Jawa ya Bu, aku pakai bahasa Sunda ya Bu, aku pakai bahasa Betawi, aku pakai bahasa Minang. Wah, Bu Ida bingung nantinya ya kan. Aduh, jadi kita karena kita Indonesia, sama-sama di negara Indonesia, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut, perilaku yang sesuai dengan sila keempat, yaitu bermusyawarah bersama keluarga. Aku kayaknya mau liburannya di sini deh. Misalnya adik, kakak, pasti beda-beda tempat yang mereka ingin kunjungi. Tapi dengan bermusyawarah, kita jadi bahagia. Oh iya, berarti sekarang misalnya ke pantai dulu, besok ke puncak, besok ke
ke rumah nenek, misalnya ke rumah kakek. Nah, dengan bermusyawarah jadi bahagia semuanya, tidak ada yang berselisih, ya kan? Jadi rukun deh semuanya. Misalnya hari Minggu ini kita mau kerja bakti, aku bagian nyapu, aku bagian ngepel, aku ngelap kaca, aku bagian nyuci baju. Nah, itu semuanya dimusyawarahkan. Di musyawarah itu jadi sila keempat. Terus menghargai pendapat orang lain. Misalnya ayah lagi ngasih tahu nih, kalian diem dulu. Terus ada kakak di sini, ada kakak lagi, Bun, kayaknya enaknya seperti ini ya. Nah, kalian dengerin. Jadi menghargai pendapat orang lain. Oke, lanjut. Sila kelima. Nah, perilaku yang sesuai dengan sila kelima, menghargai karya orang lain. Walaupun misalnya punya adik, kok gambarnya masih kurang bagus gitu kan. Tapi ih adik keren banget, bisa bikin gambar kucing walaupun kucingnya kayak kelinci misalnya. Ya, jadi harus menghargai karya orang lain. Misalnya, nih aku dong Bun bisa bikin sepeda-sepedahan dari gambar sepeda-sepedaan. Oh, iya bagus gitu. Kamu yang jadi kakak, wah keren banget. Sini coba diwarnain warnanya ini. Wah, keren banget. Jadi adiknya itu makin seneng. Kalau enggak, kalian membuat karya, misalnya kalian masak buat ayah bundanya, buat semua orang di rumah. Wah, pasti bangga. Nih hasil karyaku dari hobi aku masak. Wah, pasti senang kalau dipuji-puji. Walaupun kurang asin misalnya, walaupun kurang manis misalnya. Tapi kita harus tetap menghargai, nggak boleh mencela ya, nggak boleh ngejek-ngejek ya, nanti dosa. Terus menggunakan mainan bersama dan bergantian. Jadi kalau misalnya kamu sudah lama mainnya, misalnya main legonya lama, bisa gantian nih deh, aku kayaknya udah lama ya, aku baca buku aja deh gitu. Jadi menggunakannya harus bergantian supaya tercipta hidup yang rukun. Oke, sekarang Bu Ida mau tantang kalian. Silakan kalian buku tulisnya, buku tulis dan alat tulis. Silakan kalian siapkan buku tulis dan alat tulis kalian ya. Buku tulis, alat tulis PKN. Yuk, Bu Ida tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tring. Nah, karena tadi sudah bahas tentang Pancasila, simbol Pancasila, perilaku yang sesuai dengan sila pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Jadi kalian harus tulis jawabannya aja, ya kan? Gampang banget loh, nggak usah tulis soalnya, tapi tulis bagian-bagiannya aja. Oke? Nah, seperti ini. Kalau Bu Ida kan karena ini di slide ya. Jadi kalian misalnya bagian A 1, 2, 3 itu dijeda satu kolom ya. Dijeda satu kolom dulu, baru nomor 2-nya kolom selanjutnya gitu ya kan. Jadi bisa berurutan di bawahnya, boleh di samping, boleh di bawah. Oke, sekarang are you ready? Yes, I'm ready. Oke, soal bagian A. Nih bagian A ya. Tantangan pertama. Nah, ingat-ingat tuh tadi simbol sila keberapa sih padi dan kapas? Ya, teneng. Pasti udah Bu, pakai angka apa pakai huruf? Boleh angka, boleh huruf, bebas ya. Yang penting nomor 1 simbol sila keberapa? Wih, pasti udah ada yang kedua nih ya. Yang kedua, simbol sila keberapa ya?
Aku sudah. Iya, sabar, sabar, sabar ya. Pasti ada yang sudah selesai. Gampang. Tunggu dulu ya, teman-teman yang lain yang lagi mikir. Apa ya tadi? Gitu ya. Oke. Next ya. Gampang dong. Soal yang ketiga, masih bagian yang A. Nah, 3, 4, 5. Apa aja situ? Jujur ya, diinget-inget ya. Bukan nanya-nanya ayah, bunda, kakak, nenek, kakeknya ya. Apalagi nanya adiknya. Kalau adiknya bayi, bingung. Dia nggak bakal jawab, kecuali nangis. Kalau nggak senyum. Nah, sudah kan? Wih, pinter dong. Karena kan tadi nyimak videonya Bu Ida. Udah, itu tantangan yang pertama, itu bagian A ya. Tulis jawaban aja. Lanjut ke tantangan kedua. Nah, 5 soal langsung. Silakan dibaca jawabannya aja ya. Jangan lupa tulisnya bagian B. Nah, bagian B terus 1, 2, 3. Nomor 1, Persatuan Indonesia, bunyi sila ke. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maaf ya, B-nya kurang. Apa-apa lah ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kalian nulis nanti nggak boleh ketinggalan ya. Kan ini diketik sama Bu Ida. Bunyi sila ke. Nah, lanjut yang nomor 3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi sila keberapa ya? Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi sila ke. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bunyi sila keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wih, sudah selesai semua dong. Oke, lanjut ke tantangan selanjutnya. Wih, aku makin seneng nih. Banyak tantangannya. Iya dong, kan kalian kelas 2, bukan kelas 1. Pasti lebih semangat dapat tantangannya, ya kan? Lanjut ya. Tantangan ketiga. Tantangan ketiga ini, lihat tadi, inget-inget yang nomor 1 ini gambarnya ada di mana ya? Perilakunya sesuai sila keberapa ya? Nah, tadi tuh yang sudah Bu Ida jelasin. Yang kedua, aku inget. Ini sila keberapa nih yang nomor 2? Diingat-ingat lagi. Lanjut ya. Yang ketiga, perilaku ini sesuai sila keberapa ya? Keberapa nih yang ketiga, keempat, dan kelima? Pasti kalian semua gampang nih Bu Ida nih. Gampang banget. Ya. Pastinya dong, orang pinter, anak-anak Bu Ida pinter semua, ya gampang lah. Nah, kalau sudah tantangan A, jangan lupa ya, bagian jawaban bagian A harus jelas, bagian B, terus bagian C. Kalau sudah, kalian nanti foto jawabannya, langsung kirim ke GC di kelas masing-masingnya, bagian PKN. Bu, aku kan ayah bundanya pulangnya malam, jadi bisa kirimnya nanti. Boleh kirimnya nanti. Yang penting kerjainnya harus sekarang ya. Terus, Bu, aku enggak, ayahnya sama bundanya lagi WFH, lagi di rumah.
Boleh sekarang dikirim, atau bunda aku ada kok lagi masak, jadi aku kirimnya sekarang. Atau ada kakak atau nenek, kakeknya bisa ngirim ke GC, boleh dibantu. Yang penting jujur ngerjainnya, harus sudah selesai dikerjakan paling lambat jam 11 siang untuk hari ini ya, paling lambat ya. Jadi sudah selesai, terus kalian tulis namanya di atasnya, tulis nama kalian, nomor absennya, sama udah itu aja ya. Kirim jangan lupa ke GC ya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang Pancasila, bunyi-bunyinya, simbol-simbolnya. Pancasilanya, bunyinya dihafalin di rumah ya. Nanti ada tantangan berikutnya, yaitu kalian nanti menghafal bunyi Pancasila. Nanti langsung dapat nilai praktek dari Bu Ida dan ibu gurunya ya. Jadi kalian harus menghafal bunyi Pancasila. Nah ya, oke. Jadi tugas kalian habis selesai ini, kalian ngafalin bunyi Pancasila di rumah ya. Terus jangan lupa kirim ke GC dan dipraktekkan sholat berjamaahnya, perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila, bantu ayah bundanya, sholat berjamaah, bermain, antri, saling sayang, menyayangi, ya kan? Terus bermusyawarah, terus menghargai, hingga kalian terwujud. Jadi di rumah enak, nyaman, tentram, bahagia semuanya ya. Nanti bisa berkumpul lagi di surganya Allah. Jangan lupa, aku berdoa ya. Senjatanya umat Islam itu adalah berdoa. Semoga kita kumpul lagi nih di sekolah ya. Kangen sama kalian, kangen belajar sama kalian. Jadinya main-main di sekolah sama kalian, makan bareng-bareng kan enak tuh ya. Jadi jangan lupa berdoa, dan anak soleh dan soleha sudah kelas 2 wajib sholat 5 waktu, tilawah, sedekah, bahagia, sehat, dan semuanya harus yang baik-baik ya. Oke, selesai pembelajaran PKN dari Bu Ida. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, 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 subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.